ini permasalahan sampah gitu. Padahal dosen-dosen Unsud sudah punya tuh penelitian tentang bagaimana cara penanganan sampah. Nah, nanti adik-adik bisa menghubungi dosen tersebut untuk membantu mensosialisasikan teknologi yang sudah dimiliki dosennya. Atau adik-adik sudah punya nih teknologi tepat guna yang bisa diterapkan, itu berarti adik-adik sendiri langsung menerapkan teknologinya di masyarakat, ya. Jadi bisa bersama-sama dengan dosen, bisa mahasiswa sekelompok itu melaksanakan kegiatan secara bersama-sama. Jadi KKN itu singkatannya kuliah kerja nyata, ya. Jadi kuliah kerja nyata, bukan eh, koneksi, korupsi, nepotisme, bukan ya. Tapi kuliah kerja nyata, betul-betul nanti kerja di masyarakat dan memberikan hasil yang nyata, ya. Nah, ini merupakan kurikulum wajib 3 SKS, 1 teori, ya, dengan adanya pembekalan, kemudian menyusun program dan sebagainya. Yang 2 SKS yaitu adik-adik praktek langsung di lapangan. Nah, dalam KKN adik-adik nanti bersama-sama dengan multidisiplin ilmu bidang lain, tidak hanya pertanian saja, tidak. Tapi nanti bersama-sama dengan teman dari bidang lain, misalkan dari ekonomi, hukum, fisip, nanti bareng-bareng sama pertanian untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat kompleks. Karena kalau permasalahan di desa itu tidak hanya pertanian saja, nanti pertanyaannya dari masyarakat sangat luas, maka harus diselesaikan secara bersama. Jadi nanti adik-adik tidak terus sendiri nanam jagung misalkan ya, programnya nanam sendiri tidak, tapi bersama-sama dengan masyarakat, bersama dengan temannya. Itu nanti langsung menerapkan teknologi bersama dengan teman-temannya dan masyarakat yang ada di lingkungan desa tersebut. Jadi program kerjanya nanti disetarakan dengan 2 SKS. 2 SKS itu berarti kan 1 hari itu minimal 8 jam, ya. 8 jam kemudian kali 35 hari, ya. Jadi itu aturan untuk perhitungan SKS-nya, ya. Jadi nanti ada 2 SKS selama kerja di lapangan. Jadi KKN itu mahasiswa mengabdi di luar kampus, ya, nggak boleh di dalam kampus. KKN, "Bu, saya mau KKN, tapi ini ajalah di kampus," gitu. Di kampus kan ada laboratorium nih, saya mau mengabdi di situ, nggak bisa, ya. Jadi harus di luar kampus bersama masyarakat untuk mengatasi sebagian permasalahan yang ada. Kenapa kok sebagian? Karena dalam waktu 35 hari, kalau nanti semua permasalahan nggak akan selesai, ya. Makanya sebagian permasalahan yang ada di sana apa, nah itu yang akan kita selesaikan bersama-sama teman, bersama masyarakat. Untuk apa kita menyelesaikan? Sehingga diharapkan dapat mengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di sana. Jadi di desa itu sebetulnya sumber daya manusia dan sumber daya alamnya itu sangat banyak, sangat berlimpah, namun belum dioptimalkan. Nah, adik-adik nanti yang membantu optimalisasi bagaimana supaya nanti masyarakat baik, kemudian sumber daya manusia yang ada di desa juga bisa dioptimalkan dengan baik.
apalagi ada sumber daya alam, ada tanaman, ada hewan, mungkin ada, eee, apa, sumber daya alam dari, bumi, misalkan ada, ini, fasilitas di sana itu ternyata ada, eee, sumber ini, apa, sumber mata air yang bagus, yang belum dimanfaatkan. Nah, nanti bagaimana caranya? Mungkin adik-adik yang dari teknik akan membantu untuk, eee, menyalurkan sumber daya mata air tersebut ke lingkungan masyarakat ya. Nah, dan, contoh-contoh lain nanti bisa. Dan pada jangka waktu 35 hari ya. Jadi kalau MPKM 16 minggu, tapi kalau adik-adik reguler ini 35 hari kerja. Jadi falsafah KKN, kuliah yaitu mahasiswa menganalisis potensi tadi sumber daya manusia dan sumber daya alam, kemudian permasalahan apa yang ada di masyarakat dan optimalisasi potensinya. Ya, kita optimalkan potensinya. Mahasiswa merencanakan dan melaksanakan solusi berbasis iptek dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi merencanakan dulu. Dengan apa merencanakannya? Ada program kerjanya yang harus dilaksanakan setiap hari itu apa saja yang harus saya lakukan. Nah, nanti kita buat adik-adik membuat program kerja selama 35 hari. Yang belum dilaksanakan dan yang sudah dilaksanakan nanti terlihat di, tabel program kerja tersebut. Dan, adik-adik setelah merencanakan itu memberi solusi, ya, memberi solusi kepada masyarakat. Ini loh solusinya apabila ada sampah di, lingkungan, kita buat sampah ini menjadi suatu produk yang bermanfaat, ada added value-nya, ya, ada nilai tambahnya. Nah, itu nanti kita buat, solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Nyata, mahasiswa berkarya dalam waktu singkat, walaupun masanya 35 hari, beda ya, pada saat dulu itu awal-awal, 3 bulan. Nah, karena, dirasa nanti, mengganggu waktu kuliah ya, untuk kelanjutan berikutnya, maka, diganti waktunya 2 bulan. Nah, 2 bulan ternyata masih, memakai waktu perkuliahan nih. Makanya sekarang 35 hari, tapi betul-betul hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Caranya gimana? Jadi, sebelum berangkat ke desa, itu sudah punya program kerja yang matang, yang sudah didiskusikan dengan perangkat desa, masyarakat desa, sehingga pada saat terjun ke lapangan, itu sudah punya program kerja yang nyata, yang langsung bisa dilaksanakan di sana, ya. Jadi sejarah KKN itu berawal itu, bakti sosial nih mahasiswa ya dari UGM, itu, bakti sosial, mahasiswa, ke sana, bakti sosial, Baksos. Dan tidak ada SKS-nya, belum ada SKS-nya. Kemudian, mendirikan beberapa sekolah di daerah terpencil. Kemudian mahasiswa teknik UGM mengalirkan air bersih ya. Jadi ini masih, kegiatan-kegiatan Baksos, adik-adik kan juga sering ya bakti sosial di suatu desa binaan Unsut. Nah itu, bakti sosial yang belum ada nilainya. Namun demikian, pada tahun 71, masa akademik 71-72 ini ditetapkan bagaimana kalau bakti sosial dan, program-program yang dilaksanakan oleh mahasiswa ini dibuat KKN. Nah, kemudian dilanjutkan juga tidak hanya di UKM, di Andalas dan Unhas, ini juga sudah mewajibkan KKN. Nah, di Unsut, ini sejak tahun 74, itu KKN wajib untuk mahasiswa S1 Unsut, ya. Jadi tujuan KKN tadi menerapkan iptek yang sudah dimiliki oleh Unsut
boleh itu oleh mahasiswanya, oleh dosennya, diterapkan ke masyarakat sehingga mahasiswa nanti peka terhadap masalah yang ada di masyarakat. Jadi permasalahan-permasalahan yang di desa itu adik-adik nanti sensitif ya, oh itu kok di sana, masih ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia. Ibu-ibu kalau pagi-pagi itu belum kerja, belum ada kerjaan, hanya nongkrong-nongkrong saja. Nah, bagaimana caranya supaya kami kasih penerapan teknologi nih, ibu-ibu memilah sampah sehingga nanti bisa menghasilkan, eee, ini, ada nilai tambah dari sampah itu dan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di desa. Nah, itu nanti adik-adik peka terhadap, lingkungannya, ya. Kemudian melatih mahasiswa mengatasi masalah dari pokok permasalahannya. Jadi betul-betul adik-adik itu mencari masalah, pokok permasalahannya apa sih di desa ini? Kok banyak orang yang belum kerja ya? Kemudian, eee, siapa, karang tarunanya juga belum, banyak yang belum banyak yang memiliki keterampilan, gitu ya. Nah, nanti adik-adik yang, mencari permasalahan dari pokoknya. Oh, ternyata memang belum nih, karang tarunanya, maka akan kami gandeng, gitu. Melatih mahasiswa bekerja secara multidisiplin dan berkelompok, tidak hanya bekerja sendiri ya, ingat, jadi walaupun program kerja, pribadi, itu tetap harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan, temannya, serta dengan kelompok. Jadi nggak bisa adik-adik, eee, ini ini kan program kerja saya nih, saya harus melaksanakan sendiri. Itu enggak, ya. Jadi itu salah kalau nanti bekerja sendiri, tidak tidak bersama-sama dengan temannya, itu merupakan program yang kerja yang salah ya. Mengecat musola sendiri misalkan, itu nggak boleh. Menyemai benih di posko sendirian, atau mungkin malah justru saya inilah tidur terus lah di KKN, kan nggak ada yang tahu ya, hanya ngedon di, posko saja. Ya, tidak pernah bergabung dengan masyarakat, tidak pernah bergabung dengan teman-temannya, itu juga tidak boleh. Jadi, diharapkan adik-adik yang biasanya kalau kuliah di kampus, itu kan berangkat ke kampus, kuliah, kemudian pulang. Terkadang tidak pernah menyapa kepada ibu kos atau lingkungan sekitarnya karena udah capek, sibuk, dan sebagainya. Nah, ini adik-adik dilatih nih, pada saat KKN, mahasiswa coba bermasyarakat. Jadi nanti kalau ada masyarakat yang lagi, kerja bakti, bersih-bersih, ya adik-adik ikut, gitu ya. Ikut membantu, "Apa Pak yang bisa saya bantu?" Gitu, langsung ke sana bergabung, gitu. Masyarakat sedang bikin, panggung misalkan lagi ada perayaan, ya adik-adik langsung ikut bergabung di situ, bagaimana membantu, menyelesaikan kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat. Jangan terus bilang gini, "Lah itu kan bukan program kerja saya, ngapain saya ikut-ikut?" Nggak boleh seperti itu ya, tapi harus, membantu apa yang ada di masyarakat, apa yang dilihat oleh adik-adik, dan adik-adik mampu dan sanggup itu langsung, ikut bergabung dengan masyarakat. Jadi prinsipnya adik-adik kerja secara teamwork, ya, kerja secara berkelompok, tidak boleh sendiri intinya, ya. Kemudian aktif menganalisis permasalahan dan mencari solusinya. Peduli terhadap potensi sumber daya alam dan manusia yang ada. Kreatif ya, jadi kreatif dalam memberdayakan masyarakat. Jadi kreatif, inovatif, punya ide-ide yang cemerlang untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Dan selalu berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di masyarakat. Dan apabila adik-adik
punya proker juga harus diikuti oleh masyarakat ya. Jadi jangan, kerja sendiri dan bertanggung jawab atas proker yang sudah direncanakan. Jangan sampai sudah tinggal 5 hari, ternyata prokernya belum dilaksanakan dan belum selesai. Nah, itu nanti, bakbuk ya, bingung, akhirnya nanti nggak selesai. Makanya dari awal ini sudah, saya akan melaksanakan, proker saya ini, harus direncanakan dengan baik kapan pelaksanaannya dan selesai kapan, sehingga pada akhir, KKN itu tinggal menyelesaikan laporannya. Manfaatnya bagi mahasiswa ini, memunculkan empati mahasiswa terhadap masalah di masyarakat. Terkadang ada banyak mahasiswa yang belum memiliki empati, belum, bisa melihat masalah yang ada di masyarakat, mendapat jejaring dengan masyarakat ya, jadi dapat jejaring yang banyak, terlatih kerja secara tim ya, dan menemukan ide program kerja. Nah, ini diharapkan adik-adik bisa mandiri, yang biasanya hanya dikasih dosen pada saat perkuliahan, "Ini loh tolong dikerjakan, ini loh, tugasmu ini." Kalau tugasnya belum jelas, "Ini bagaimana Bu?" Harus bertanya-tanya. Nah, ini harus, betul-betul memiliki ide terkait program kerja, apa yang harus saya lakukan dan bagaimana saya melatih, masyarakat supaya benar-benar bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi diharapkan, memiliki, ini, jiwa masyarakat dan mampu menyelesaikan program kerja dengan baik. Nah, bagi unsur, bagi lembaga juga punya, feedback teknologi apa sih sebetulnya yang dibutuhkan masyarakat. Nanti adik-adik bisa, misalkan, "Bu, saya butuh surat tugas dari LPPM, mohon dosen A ini mengisi di desa kami." Nah, itu nanti boleh, karena dosen ini yang memiliki teknologi yang kami butuhkan. Boleh ya, jadi nanti ada surat permohonan kepada LPPM bahwa mohon dosen ini sebagai narasumber. Itu boleh, nanti kami yang memberikan surat tugas kepada dosen tersebut ya. Nah, tapi nanti kalau masalah transport, masalah, bagaimana sampai ke desa, nah itu nanti adik-adik yang, ini, membantu mengurus ya, bukan Kakak, bukan LPPM. Karena nanti kalau ada 40 desa, nanti minta diantar LPPM semua, nanti, malah nggak jalan ya. Makanya, LPPM memberikan surat tugas kepada dosen. Nah, setelah itu adik-adik yang mengkomunikasikan dengan dosennya. Bagaimana nanti, ke desanya, bagaimana pelaksanaan, di desanya dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian, seperti promosi unsut ke masyarakat luas ya. Jadi, dengan KKN ini diharapkan unsut mempromosikan diri ya, jadi mempromosikan ke masyarakat luas. Oleh karena itu adik-adik nggak boleh, ini ya, memberikan, eee, statement, atau apa ya, perilaku yang nggak baik. Nanti ini masyarakatnya, "Loh, anak-anak unsut kok gitu ya?" Gitu. Ya jadi harus memberikan, eee, perilaku yang baik, karakter yang baik, kepada masyarakat luas, sehingga ini merupakan salah satu promosi ya, promosi, "Oh, anak-anak unsut itu baik-baik, malah justru nanti mau saya inilah jadikan mantu." Ya, jadi itu, eee nanti apabila ini, saya bantu deh pada saat adik-adik yang KKN ini mau penelitian di desa kami, saya bantu karena baik banget, pinter banget. Nah, itu, image masyarakat itu nanti jadi positif kepada unsut dan kepada mahasiswanya. Munculnya kedekatan unsut dengan pemerintah daerah ya, jadi nanti unsut, adik-adik bekerja sama dengan, stakeholder yang ada di situ. Misalkan adik-adik sedang di Tegal,
kajiannya terkait dengan kesehatan, bagaimana meningkatkan sanitasi dan higienitas di desa tersebut, di kecamatan, misalkan di kecamatan di Tegal tersebut. Boleh adik-adik nanti bikin surat, ya, minta tolong ke LPPM, surat kepada Dinas Kesehatan Tegal untuk mengisi acara terkait KKN. Itu boleh-boleh saja, ya. Itu diperbolehkan. Atau Pemda punya kegiatan apa nih yang bisa dikerjasamakan dengan KKN Unsut. Nah, itu bisa adik-adik sowan ke sana, kemudian nanti dikomunikasikan, siapa tahu ada program kerja terkait sanitasi dan higienitas yang ada di wilayah kecamatan tersebut. Nah, itu sangat baik, sehingga nanti ada kedekatan Unsut dengan pemerintah daerah yang ada di sana. Nah, nanti tema-tema KKN bisa dikembangkan oleh dosen-dosen, ya. Temanya misalkan terkait dengan pendidikan, kesehatan, lingkungan, perekonomian. Nah, nanti dosen-dosen bisa membantu tematik itu. Nah, nanti adik-adik diharapkan punya jiwa empati, muncul kepemimpinan, ya, bisa mengentaskan permasalahan yang ada di masyarakat, saling menghargai keahlian. Oh, ternyata saya tuh sudah bisa di bidang pertanian, ternyata saya masih butuh juga nih di bidang ekonomi, di bidang sosiologi, ya, caranya bersosial ke masyarakat, ternyata harus belajar nih dari teman-teman dari sosiologi. Kemudian dari teman sosiologi juga pada saat sosialisasi, ternyata butuh juga teman-teman dari hukum, misalkan saja gitu. Sehingga saling menghargai ini sesama mahasiswa. Dan terbentuk keakraban, ya, jangan sampai satu kelompok, satu kecamatan, ya, satu kabupaten itu nanti terpecah-pecah, ya, jangan. Saya nggak mau sama itu, dia program kerjanya muluk-muluk misalkan, ya, tapi kita saling mengingatkan, ya, sehingga terjalin baik. Sifat tanggung jawabnya juga semakin baik dan tertanam karakter alumni Unsut itu sebagai penggerak pembangunan di pedesaan. Ya. Nah, syaratnya adik-adik itu wajib bagi program S1, ya, yang S1 itu wajib dengan syarat 100 SKS, IP minimal 2. Bagi yang belum, itu nanti nggak bisa masuk di SIA, ya. Jadi harus memenuhi syarat ini, pada saat SKS-nya udah 90 itu boleh, yang penting mahasiswa tersebut aktif dan pada semester berjalan itu nanti bisa ada tambahan 10 SKS. Selama KKN tidak diperkenankan mengikuti kegiatan intra dan ekstra kurikuler. Misalkan, Bu, saya mau izin karena saya mau kuliah, itu nggak boleh. Saya mau izin, saya mau ujian, karena kemarin belum ujian, nggak boleh, ya. Jadi tidak boleh mengikuti kegiatan intra maupun ekstra. Intra itu apa? Intra bagi misalkan perkuliahan, ujian PKL, dan sebagainya, nggak boleh. Kemudian ekstra, misalkan saya mau ikut kegiatan ekstra pramuka, itu juga nggak boleh, ya. Jadi selama KKN itu di-off-kan dulu, ya, kegiatan ekstrakurikulernya. Jadi ini sasarannya, mahasiswa nanti mampu bekerja sama secara interdisipliner, melatih mahasiswa menjadi motivator, dinamisator, dan inovator, serta fasilitator. Keren, ya. Jadi mahasiswa nanti mampu sebagai motivator, memotivasi masyarakat, dinamisator yang dinamis, inovator, punya ide-ide kreatif, dan fasilitator, ya, serta meningkatkan jiwa kewirausahaan mahasiswa. Nah, visi KKN, ini KKN sebagai agen perubahan pedesaan yang kreatif, dinamis, terpercaya,
namun tetap berbasis riset dan teknologi yang sudah dimiliki oleh adik-adik atau dosennya, ya. Jadi tetap pada saat mengembangkan teknologi itu harus berbasis riset dan teknologi yang sudah dimiliki oleh unsur, ya, untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Jangan asal ambil tapi nanti tidak sesuai, tidak berhasil, ya. Jadi harus tetap dikomunikasikan dengan dosen pembimbing sehingga menghasilkan suatu produk yang betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Nah, ini visinya, misinya yaitu memfasilitasi mahasiswa menjadi agen perubahan di masyarakat, memfasilitasi dosen juga untuk menerapkan teknologinya di masyarakat, mengembangkan KKN tematik yang akomodatif terhadap permasalahan masyarakat, mengembangkan sistem pemberdayaan, serta mengembangkan kerjasama dengan semua pihak, ya, baik dari dalam unsur maupun dari luar unsur. Oleh karena itu, moto KKN yaitu KKN adalah agen perubahan. KKN ini akan menjadikan adik-adik sebagai leader, dan KKN ini akan mengimplementasikan teknologi bersama-sama dengan masyarakat, ya. Strategi pengembangan KKN, ya, strateginya jadi berdasarkan kebutuhan masyarakat, kemudian penyempurnaan sistem KKN ini nanti ada monitoring dan evaluasi, ya. Jadi adik-adik nanti selama seminggu nanti ditengok oleh DPL, ya, dilihat kerjanya gimana. Setelah 2 minggu nanti ditengok oleh dekan-dekan, ya, atau yang ditugaskan oleh LPPM. Kemudian setelah 3 minggu nanti ditengok oleh mahasiswa oleh dosen DPL lagi. Setelah 4 minggu nanti ditengok oleh WD, ya, wakil dekan. Nah, nanti pada saat terakhir ada expo, ya, expo nanti ada dekan beserta DPL nanti ikut ke sana untuk melihat hasil kerja nyata yang sudah adik-adik hasilkan. Maka betul-betul nanti implementasi dan kerja KKN nanti betul-betul dilihat. Setelah selesai, nanti adik-adik diharapkan punya video yang bisa di-link-kan di YouTube LPPM sehingga bisa dilihat oleh semua masyarakat untuk percontohan di desa lain, ya. Jadi sangat bagus bisa untuk percontohan di desa lain yang membutuhkan teknologi-teknologi tersebut. Nah, adik-adik nanti menyusun roadmap, ya, pengembangan KKN. Jadi ada pengembangan tema-tema baru KKN, adik-adik melihat analisis kebutuhan masyarakat. Setiap desa itu beda-beda, ya, roadmap-nya. Jadi kalau adik-adik roadmap meniru dari desa lain nanti akan ketahuan karena hasil analisis kebutuhan masyarakat di desa A itu akan berbeda dengan di desa B, dan teknologi yang akan dikembangkan itu sesuai dengan potensi yang ada di desa itu. Jadi pasti akan berbeda-beda. Kemudian nanti adik-adik implementasikan melalui KKN atau dengan kemitraan, ya, kemitraan nanti bisa bermitra dengan dinas peternakan, dinas pertanian, dinas lingkungan hidup misalkan. Nah, itu nanti bisa menghasilkan implementasi dengan kemitraan yang sangat baik, ya. Nah, nanti pada saat menyusun program kerja, ya, boleh adik-adik ke desa dulu, kemudian mencari informasi di stakeholder. Stakeholder itu bisa di tokoh masyarakat, perangkat desa, masyarakat, di dinas-dinas terkait,
ya, kemudian ke dosen, ya, kemudian bersama-sama mahasiswa untuk, mencari program OKN yang akan dilaksanakan di desa tersebut apa sih, sehingga nanti, program kerja saya ini, ya. Jadi ini, caranya pengembangannya nanti melihat dulu, adik-adik terjun ke sana dulu sebelum pelaksanaan, atau nanti dari Bapedanya memberi arahan, kemudian dari Pak Camatnya juga memberi arahan. Nah, nanti bisa ditulis, oh berarti, potensi yang ada di desa ini, makanya nanti yang saya butuhkan ini, yang dibutuhkan ini, gitu ya. Nah, nanti adik-adik menyusun konsep pengembangan ekonomi desa ya, roadmap yang sudah adik-adik buat, potensi-potensi apa, ini mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C, mahasiswa D, dan seterusnya. Nah, nanti memberdayakan melalui kelompok-kelompok potensi. Kelompok potensinya misalkan ada kelompok tani, kelompok wanita tani, kelompok Karang Taruna, PKK, kelompok desa dan sebagainya. Nah, nanti dengan adanya BUMDes, nah nanti akan menghasilkan suatu produk unggulan di kawasan pedesaan. Akhirnya nanti akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa ya. Jadi nanti pada saat menyusun konsep ini diharapkan akan menghasilkan produk unggulan kawasan desa tersebut ya. Jadi misalkan desa A ya pasti akan berbeda dengan desa B karena potensi di desa tersebut lain-lain. Misalkan di desa Kalisari, Cilongok, itu ada potensi apa? Tahu. Tahu ada limbahnya. Nah, nanti akan menghasilkan suatu produk unggulan. Di sana sudah ada pemanfaatan limbah tahu menjadi energi. Energinya dipakai untuk memasak. Nah, nanti produk unggulannya yaitu menghasilkan suatu produk desa mandiri energi. Bagaimana untuk mendukung itu? Adik-adik punya program kerja. Nah, gitu caranya ya. Jadi dilihat dulu potensi yang ada di desa untuk menghasilkan suatu produk unggulan di desa tersebut. KKN ini sudah dilaksanakan di Unsud ya, sejak tahun 74 awal mula KKN, ada waktu itu KKN pernah bekerja sama dengan ISI, dengan UGM, dengan IAIN, jadi bergabung. Kemudian pernah kerjasama KKN dengan Undip, kemudian pernah juga di Unsud KKN Pusdaya ya tahun 2008 sampai tahun 2015. Kemudian ada KKN Vokasi, KKN TMMD, KKN dengan kerjasama dengan Musamus Merauke, ya. Kemudian KKN Kebangsaan pernah dilaksanakan di Lampung, kemudian di sana Ternate, ya. Kemudian ada KKN COVID ya 2019, itu kita pemberantasan dan penanggulangan dan penanganan COVID 2019 dan 2020, 2021 masih, dan 2022 ini kita KKN-nya ke arah KKN tematik ya, disesuaikan dengan permasalahan yang ada di desa. Ya, jadi disesuaikan dengan permasalahan yang ada di desa. Kemudian adik-adik ini menggerakkan masyarakat mewujudkan mimpi ya masyarakat desa sehingga nanti diharapkan ini ya, jadi ada motonya Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta saja ya. Namun Indonesia baru akan bercahaya karena lilin-lilin yang ada di desa ya. Jadi nanti masing-masing ada lilin-lilinnya dengan KKN ini diharapkan dapat membantu masyarakat, kemudian masyarakat berinovasi menjadi desa yang unggul, desa kreatif, percontohan yang bisa mendukung
kesejahteraan masyarakat, dan tentunya adik-adiklah sebagai penggeraknya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya ya. Barangkali ada yang didiskusikan. Nah, di sini nanti akan dilanjut, mungkin ada Pak Supartoto ya, nanti yang lanjut untuk, berikutnya kami, persilahkan. Barangkali ada yang bertanya dulu, silahkan, masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Bagi yang mau bertanya silahkan. Kalau tidak, nanti dilanjutkan oleh, ini, Pus